Baik teman-teman, maaf openingnya biasa aja. Selamat datang di US Kamu Kita. Dan selamat datang juga di konten Baru Kenal bersama Siska. Terima kasih. Ini seorang perempuan kategori big boobs ya. Kalau di di internet gitu. Kalau misalnya buka porn pasti mungkin dia thumbnailnya gitu di Indonesia ya. Jadi kemarin baru aja ngelewatin masa penjara. Betul. Terus akhirnya sekarang keluar. Iya. Ternyata keluar emang enak ya. Enak banget. Enak banget ya. Ada bunda juga di situ ya. CCTV ya ada di situ ya. Merasa ada pesaing soalnya ya bunda di situ. Jadi kemarin tuh gua datang waktu mau syuting somasi dan kebetulan di hari yang sama Siskaya juga jadi tamu podcast di situ gitu. Terus gue bilang lagi bahas apa di dalam, bahas soal femdom apa segala macam gitu. Terus gue bilang boleh nggak kalau gue ngajakin lu ini juga maksudnya ngajakin ngobrol juga gitu. Cuman gue bilang maaf nih kalau gue nggak niat modus, nggak niat apa. Gue ngomong gitu kan langsung gue pengen bener-bener cuma pengen ngobrol. Takutnya ntar ngerasanya lain gitu. Terus kayak udah tukeran nomor. Lalu setelah itu gue bilang kayak kalau gue WhatsApp duluan nanti kesannya ada modus-modus karena gue nggak pernah tahu maksudnya kayak di antara yang lain melakukan yang sama, gue takutnya jadi gue yang tidak melakukan jadi kebawa gitu. Jadi kayak ntar nunggu dia aja deh gitu. Gue kan udah pasrah, maksudnya kan lo cuma bilang 2 hari di Jakarta. Terus ternyata pas habis 2 hari itu lo ngabarin gitu kayak bang jadi nggak podcast segala macam gitu. Yang membuat lo tertarik ingin podcast sama gue tuh apa sampai lo WhatsApp gue duluan gitu? Pengen aja sih bang. Nah pengen aja kayak kemarin kan emang udah ada sounding nonton yuk sis gitu kan. Kok nggak ada kabar gitu. Takutnya keburu nanti Siska udah nggak di Jakarta gitu kan. Jadi ya udah coba reach out aja bang, jadi nggak gitu. Nah iya karena kalau saya yang WhatsApp duluan bisa viral gitu, ya itu kan? Itu kalau yang di-spill. Iya betul. Kan kita tidak pernah tahu kapan orang berubah, ya kan? Kan beberapa kasus suka begitu, awalnya baik-baik aja, terus beberapa tahun kemudian, iya kan? Suka kejadian kayak gitu. Jadi kayak karena gue ada rumah tangga yang harus dijaga dan segala macam ya, jadi kayak harus ada preventif gitu. Tapi akhirnya Siska mau di sini dan gue ingin ya bertanya lah. Iya, sama boleh. Siska gitu. Ini bukan interview ya, lu boleh nanya juga sama gua. Oh iya, Oke, pasti. ini konten ngobrol gitu. Iya. Sangat anggun sekali, padahal ada senderan tapi dia tidak senderan ya. Gimana rasanya yang selama ini cuma dianggap sebagai perusak laki-laki, amoral dan segala macam. Terus lu menerima banyak sekali pujian di situ. Gimana rasanya? Aneh banget, Bang. Kayak awkward banget, aneh. Kayak berasa ini serius gue yang diomongin kayak begini nih. Biasanya kan gue dikata-katain nih. Iya. Ya kan? Tapi ini beda gitu. Apresiasi orang-orang terhadap Siska beda gitu. Tapi aneh aja sih. Tapi ya terima kasih atas komenan positifnya juga. Dan sangat membangun seperti itu. Karena kalau teman-teman ya maksudnya belum tahu gitu. Siska itu termasuk yang mentalnya sangat drop ketika kemarin masuk penjara gitu. Pasti dong. Sangat sampai kayak nggak mau ketemu orang betul. Sampai nggak pede sama dirinya lagi gitu. Jadi kayak mungkin di sisi lain ya Om Ded juga kemarin juga sempat Siska nanya juga ke Om Ded kalau boleh nggak pakai masker segala macam. Terus Om Ded bilang apa? Ngapain? Sekalian aja pakai topeng lu gitu kan. Terus ya emang kenapa alasannya mau pakai masker? Ya biar nggak dikenal orang. Ya kali lu aja pakai masker konten lu tetap ditangkep gitu. Oh iya bener juga. Ya itu bener ya kan. Iya, maksudnya lu konten waktu di bandara itu kan pakai kacamata pakai masker. Iya bener. Tetap aja masuk penjara ya kan. Dan tetap ketahuan kan. Iya. Nah itu makanya kayak ternyata apakah itu jadi adiksi pujian-pujian itu atau malah mungkin jadi kayak lu nggak pantas dipuji seperti itu? Malah berasa it's not me. Kayak ini bukan gua sih sebenarnya. Mungkin orang yang sedang memberikan komenan positif itu memberikan bukan ke sisi Siskanya, tapi ke Siska aja gitu. Jadi Siska E-nya menerima pujian yang kayak
anjing bodinya bagus banget, Iya. teteknya gede banget, itu Siskae. Iya. Tapi kalau yang kemarin saya lihat di komentar podcastnya Om Deddy, mungkin itu komentar positifnya diperuntukkan Siska, untuk Siska Siska aja. yang Nggak pakai E. yang membuat Siska ini kan, Iya Siska sih. yang sebenarnya yang Iya. ibaratnya kalau orang di entertain tuh ada Uus yang dia buat sama Iya. Uusnya, gitu betul, kan. betul, Maksud betul. Uus itu dibuat sama Rizky Firdaus gitu. Betul, Nah kemarin betul, tuh betul. pujian kemarin itu yang ditujukan ke Siskanya. Siskanya. Siskanya nerimanya gimana tuh? Berarti sebenarnya potensi lu yang belum diketahui banyak orang, Yes. belum sempat lu tunjukin ke semua orang, Ya. dan ini saatnya kayak gitu aja sih. Nah itu maksudnya, gue sangat tertarik. Maksudnya gue waktu itu gue nggak tahu isi podcastnya seperti apa gitu. Terus kayak yang gue salut adalah tidak semua bintang tamu yang datang ke Om Ded ketika mau pulang itu kayak semuanya yang entah kru, entah karyawan gitu, semuanya tuh lu kayak makasih ya mas, makasih ya mas. Itu untuk orang yang dibilang amoral, ya maksudnya ya disebut macam-macam, calling you names, a lot of names gitu, terus kayak ternyata lu bisa memberikan hal yang selama ini gue lihat di situ tidak semua orang lakukan gitu, buat gua gitu. Dan ternyata hasilnya pun pas lagi habis di podcastnya Om Ded, ternyata alhamdulillahnya orang bisa ngelihat itu gitu. Siska minum nggak? Minum. Oh no, oke. Haus. Baik kalau gitu. Ini nih saya suka sekali ini. Terima kasih. Sama-sama Siska. Jadi emang itu nilai yang mungkin kadang-kadang orang mikirnya kayak ya itu etikanya memang harusnya seperti itu. Tapi ya yang gue lihat tidak semua melakukan itu gitu. Itu bukan soal bagaimana siapa yang melakukan, tapi apa yang dilakukan gitu. Jadi kayak gue ngelihat lu ya siapa lu ya gue tahu, terus apa yang lu lakukan ternyata bertolak belakang dengan apa yang selama ini menempel sama lu gitu. Dan jujur ya, gue tipikal orang yang suka salam ke semua, jadi kayak gue tahu itu kayak menurut orang tuh kayak nggak penting gitu. Tapi menurut gue kayak untuk menghargai pekerjaan satu sama lain, ya kita nggak pernah tahu terkenal di jalan atau gimana, atau dia punya project baru apa segala macam jadi sumber rezeki kita, ya kita nggak pernah tahu gitu. Ini gue salut sih sama Siska sih, maksudnya kayak berat tahu untuk kayak tetap sopan sama orang, sedangkan lu sebenarnya berhak buat jahat sama orang. Bener nggak? Betul. Kayak ya lu sebenarnya bisa lebih seenaknya sama orang gitu, tapi lu memutuskan untuk kayak enggak, tapi itu bukan gue gitu. Ya kan? Nah, ini dia, ini menarik banget karena gestur-gestur kecil itu yang kadang-kadang gue suka lihat dari orang gitu. Kayak orang yang terlalu sempurna itu pasti ada sesuatu hal yang ditutupin. Orang yang kayaknya bangsat banget tapi di sisi lain kok begini, kadang-kadang mempertanyakan kan kayak apakah ini adalah salah satu bentuk format dia untuk memperbaiki image-nya dia karena di depannya dia bangsat gitu. Atau emang sebenarnya itu yang dia gitu. Yang orang taunya ya tampilannya bangsat gitu. Terus dia ya aslinya begini gitu. Yang kadang-kadang orang tuh tidak paham kalau itu bisa saja muncul dari satu orang yang sama. Betul. Itulah gunanya fake account kan? Yeah, that's true. Iya kan? Betul. Yang mungkin di akun pertama tidak follow lu. Ya, akhirnya pakai akun alter, Nah, fake account, second account gitulah. gua sih gak kebayang ya jumlah laki-laki yang nge-DM lu titit tiap hari. Berapa gua gak kebayang. Cuma itu Bunda pernah ngasih lihat gua yang dikasihnya ke Bunda. Oh. Iya, dia juga sering gitu dapat gitu, dan ya kalau misalnya gua kan cuma jadi bahan ketawaan ya gitu kayak aduh, bapak-bapak gitu. Terus dengan money encernya itu menetes di batangnya dengan kontrakan yang lusuh gitu. Maksudnya terus dia tuh yang bikin dia sedih tuh kayak ini aku lihat akunnya ada keluarganya tahu ya gitu. Dan lu tahu suami lu tuh, suaminya Bunda tuh gue gitu, tapi lu berada di posisi sedaun apa, nggak peduli apa sampai lu bisa ngirimin foto itu, foto titit gitu. Dan lu pribadi pernah nggak lu kayak dikirim itu tuh udah pasti. Cuman kayak istrinya ngelabrak lu? Enggak sih, Kayak karena kebanyakan
Kan di Twitter sih Bang, kalau di Twitter tuh kebanyakan setahu Siska tuh kayak second account ya, alter ego gitu. Iya. Akun-akun alter gitu yang emang dia pribadi tidak menunjukkan siapa diri dia sebenarnya. Iya. Makanya kenapa pakai Twitter. Dan nggak ada, maksudnya kayak istri yang gara-gara lu nih fantasi suami gue jadi gini ada marah-marah gitu, ada nggak? Nggak pernah sih. Justru malah beberapa account tuh kayak nge-DM, halo sis, perkenalkan kami pasangan suami istri dari ini bla bla bla. Kebetulan kami punya fantasi begini dan sedang mencari partner begini. Apakah kamu interesting sama kita? Bla bla gitu. Itu saya nanya nih. Ada beberapa yang saya jawab komennya Bang, kayak mohon maaf, ini suami apa istrinya nih? Oh, saya istrinya. Jadi bahkan pekerjaan Anda itu bisa mempererat tali rumah tangga orang nggak sih? Iya, gila ya, maksudnya kayak maksudnya ya, tapi ya orang-orang itu tidak mungkin mengakui pakai jasa Siska kan. Ya, tapi di sisi lain gue cuma pengen orang tuh lebih appreciate humor gitu, karena gue pernah nonton Life After Porn, jadi isinya tuh kayak mantan pemain bokep yang sudah retired gitu. Terus kayak ada salah satu omongan mereka yang menurut gue itu jadi kayak buat gue pribadi juga jadi kayak aduh gitu. Apa tuh? Lo tau gak sih rasanya kayak mungkin satu keluarganya dia itu coli pakai video lu gitu. Tapi ketika lu ketemu di supermarket, dia mengutuk lu ke neraka gitu. Betul. Jadi kayak boleh nggak sih gue dianggap kayak orang aja gitu, kayak lu berterima kasih ke gue atas ya gue nonton video-video gua. Iya, maksudnya gue membuat masa muda lu indah. Betul. Gitu. Bener kan? Betul. Maksudnya tapi yang terjadi adalah kadang-kadang orang-orang tuh maki-maki dia, tapi setelah si crowd-nya, si kumpulan orang ini bubar, dibilang makasih. Kan anjing ya. Maksudnya kayak, ya lu bilang makasihnya pas rame dong. Betul. Gitu. Kenapa lu harus nunggu bubar dulu gitu. Jadi kayak mungkin di luar sana juga gue yakin ketika ketemu sama lu kayak jijik atau gimana, atau mungkin dia nunggu momen sepi buat minta foto sama lu gitu. Iya. Itu terjadi. Ada sih 1-2 orang kayak gitu. Rasanya apakah diapresiasi secara full atau kayak mungkin kayak ya gue juga pengen kali lu kalau emang lu terbuka dengan siapa diri lu, ya gue juga pengennya lu foto sama di depan orang juga nggak apa-apa kali gitu. Ada perasaan kayak gitu nggak? Enggak sih Bang, kebetulan kalau Siska itu kayak tipikal orangnya yang ya lu pasti juga punya privacy tersendiri gitu. Makanya kenapa lu nggak mau kayak kayak gue ngefans sama Siska di depan teman-teman lu itu terserah lu sih gitu. Jadi itu kembali lagi ke pribadi mereka masing-masing. Jadi ya udah sih terserah. Ini kayak gitu aja. Saya seperti ngobrol sama orang terpelajar banget gitu. Ini orang berintelek banget. Iya, karena gue tuh yakin banget rasa sakit itu ilmu yang paling unlimited gitu. Itu betul. Gitu. Itu betul. Ya, berarti kita bisa ke arah situ ya. Iya, boleh. Kita kayak gue yakin ilmu-ilmu yang lu dapat bukan dari cuma sekedar baca buku. Iya. Ilmu-ilmu yang lu dapat sampai kayak lu punya table manner, lu punya manner secara manusia, cara men-treat orang seperti apa gitu. Dan gue rasa itu ngelewatin proses yang panjang gitu. Dan yang membuat lu sampai detik ini melakukan apa yang jadi pekerjaan lu, itu pasti diawali dengan rasa sakit hati. Iya. Entah kecewa, atau patah hati, atau apa gitu. Bisa diceritain gak sih? Gue sebenarnya ini baru kenal, baru kenal, kita tidak WhatsAppan lebih daripada itu karena gue pengen nyimpennya buat ini, buat sekarang gitu. Betul. Lu boleh jawab, boleh enggak, intinya mah gitu. Boleh. Karena Siska juga sekarang udah berdamai banget sama diri Siska gitu, udah nerima sisi baik buruk, bahkan lebih buruk dari sisi Siska. Jadi ya sebenarnya kembali lagi ya Bang, orang tuh beranggapan bahwasanya apa yang telah Siska lewati selama ini itu menjadikan pembenaran untuk apa yang Siska lakukan saat ini. Kayak gitu kan. Jadi padahal mereka nggak tahu anjing apa yang Siska udah lewatin, kayak gitu. Kayak cuma dijudge kayak itu cuma pembenaran doang. Itu cuma ya lu cuma bikin-bikin kayak begitu biar lu dapat empati orang, anjing. Bukan. Itu emang bener-bener Siska udah ngelewatin itu gitu loh maksudnya. Ya sama kayak ibaratnya kayak orang korupsi gitu, buat apa ya? Karena anaknya banyak. Aduh.
Loh iya dong. Bener. Tapi kenapa lu boleh tapi yang lain tidak boleh gitu? Maksud gua tuh kayak pasti semua orang ya jadi stand up comedian juga ada pembenarannya. Bener. Lu jadi accounting, lu jadi kerja Iya. di agensi lu pasti punya pembenaran gitu Betul, maksudnya. betul. Tapi kayak gua tuh penasaran dengan kayak sampai lu sebodoh amat itu sama orang Iya. lain sampai kayak bodoh amat lah yang penting gua bisa hidup gitu. Iya, bener-bener. Itu momen awalnya sakit hatinya gara-gara apa sehingga Siska jadi sadar kalau tidak apa-apa punya aset seperti ini karena tidak semua perempuan diciptakan seperti Siska. Betul. Ya kan? Jadi pertama sakit hati dari laki-laki, kembali lagi yang Siska pernah cerita di podcast Om Ded waktu itu kan. Pada dasarnya emang pengen revenge aja ke kaum Adam gitu. Cuma emang salahnya Siska di situ tidak balas dendamnya tidak ke satu orang yang sudah menyakiti dan mengecewakan Siska. Dan belum tentu dia juga ngeh kalau itu niatnya ke dia Iya gitu kan. Iya, Jadi iya. ya udah Siska pukul rata aja. Semua laki-laki sama gitu. Oke, terus? Saat itu. Terus di sisi lain kecewa, terus banyak terjadi perbuatan yang tidak menyenangkan yang dialamin Siska. Terus ditambah lagi dengan background keluarga yang berantakan apa segala macem. Ya. Jadi bener-bener Siska harus survive Oke. sendiri. Ya walaupun ada dukungan keluarga tapi nggak 100% gitu lah. Ya bener-bener survive, terus kerja dari usia dini, ngidupin keluarga apa segala macam gitu. Pada akhirnya kenapa Siska udah bodo amat sama omongan orang ya satu bang, mereka nggak bayarin bill Siska, mereka tidak memberi makan Siska, mereka tidak tahu jalan hidup Siska, jadi whatever. Pekerjaan sebelum ini apa sih? Dulu apa ya, dulu itu sempet jadi serabutan juga dan freelancer. Nah dulu Siska tinggal di Bali cukup lama, 3,5 tahun. Jadi pernah kerja di restoran, pernah jadi babysitter, pernah jadi housekeeping juga, terus pernah kerja di laundry juga. Jadi kayak gitu yang bener-bener kerja bener gitu selama 3,5 tahun. Terus dapat partner, dapat pasangan mantan waktu itu yang bener-bener abusive banget, physical abusive, verbal abusive, cheating segala macam. Jadi anjing emang laki-laki nih kayak gitu. Selama kerja pernah dapat history pelecehan nggak? Oh enggak, karena selama kerja itu bener-bener yang kerja bener, niat kerja bener. Oh, maksudnya ya kan kalau orang yang ngelecehin kan bukan berarti kayak harus disetujui Siska kan? Iya. Maksudnya kayak tiba-tiba dia ngelecehin gitu ada? Enggak sih, karena saat itu juga udah apa ya, lagi kerja. Environment-nya juga aman. Kerjanya juga di lingkungan yang support lah, jadi nggak ada kalau selama kerja. Ya, dan maksudnya dengan ini tuh kadang-kadang gue suka mikir gitu kayak beberapa perempuan itu kadang-kadang merasa kalau tubuhnya terlalu seksi itu kutukan gitu. Nih, sama seperti dia. Aduh, no. Iya, makanya kayak gue tuh selalu bilang sama dia kayak lu percuma mau nutupin lu kayak gimana, itu akan terus menonjol gitu. Betul. Maksud gue tuh kayak appreciate your body aja. Maksudnya nggak usah yang jadi nggak pede atau gimana betul. Gimana atau ngerasa insecure atau gimana gitu. Dan mungkin gue bilang sama dia, lu pekerjaan lu sekarang lu mau ngambil series, lu mau ngambil film apa sudah tawarannya sudah ada ke si bunda gitu. Terus kayak nggak, aku nggak pede gitu. Aku takut nih ntar ada produser yang nakal atau ini ada yang nakal gitu. Ya lu tunjuk aja yang mana orangnya, gue pasti kenal. Gitu aja, gue bilang gitu aja gitu. Gue selalu bilang sama dia kayak nggak apa-apa tahu punya badan kayak gini. Kalau mau nutupin kayak gimana juga orang juga bakal lihat gitu. Maksudnya kayak gue punya radar tete tuh agak lumayan kenceng gitu. Kayak gue tuh bisa bedain yang mana yang palsu, mana yang asli. Wow. Gitu. Jadi kayak dia tuh suka bingung kayak, kok ayah bisa sih ngeliat? Iya karena I'm tete expert gitu. Wih. Gue tuh tete expert. Menurut saya tete expert. Makanya saya nyari tete yang tidak pernah saya temui sebelumnya. Yang menurut saya ini seperti pahatan Romawi gitu. Yang dipahat itu penuh dengan passion gitu. Ya kan? Betul. Jadi kayak ini gitu. Jadi kayak menurut orang-orang tuh mempunyai istri yang seksi itu kayak sebuah aib gitu. Tapi mereka bisa secara bangga bawa orang yang itu ke klub, ke tempat senang-senang gitu. Tapi untuk ke bawah kondangan gitu, mereka takut banget dihakimi kayak lu goblok banget ya cewek kayak gitu dinikahin gitu. Ada trauma gitu nggak kayak
mungkin ada dari circle pasangan lu juga yang ya ngapain lo masih Siska mah Iya, dulu juga ada tuh circle-nya mantan. Anjing cewek lu gitu amat. Buka-bukaan. Terus? Dia sempet kegocek, malah sempet kebawa arus gitu, sempet terpengaruh. Mungkin saat itu juga itu alasan dia untuk cheating ya. Mungkin. Karena pasti ya ngomporinnya adalah ya dia aja berani terbuka gitu, gue yakin mah dia diam-diam juga ada pernah cheating gitu. Itulah circle pertemanannya mereka tuh yang setan banget. Tapi yang hal paling mengejutkan dan paling membagongkan nih Bang, si circle-nya mantan gue tuh yang emang yang ngompor-ngomporin tuh ternyata follow juga, kan anjing. Ya ngapain kalau misalnya ngomporin mantan suruh ya putus biar dia bisa masuk gitu. Iya kan, goblok. Itu yang terjadi kemarin juga sama Bunda. Jadi waktu itu Bunda juga pernah. Gue udah ingetin muka-mukanya sih. Ya, dia udah ngomong, dia cerita, dia bilang kayak ya kayak kehadiran kamu tuh penting deh di Jakarta, dia bilang gitu. Terus kayak kenapa gitu. Ya waktu itu aku datang ke satu bar karena ada penyanyi kesukaan dia ada di situ. Terus kayak mau tahu nggak, aku dideketin tahu gitu, aku dimodusin sama si beberapa cowok ini dan diantaranya ada beberapa teman kamu gitu. Terus gue bilang kayak oh begitu. Jadi kayak gue lengah sedikit, ada yang masuk nih gitu. Tapi gue tidak marah, tidak apa, gue cuma ingetin aja karena tidak ada sentuhan fisik ke dia kan gitu. Cuman intinya adalah kayak segimanapun ya cewek seseksi apapun ya mereka pengennya dijaganya sama satu orang gitu, tapi orang lain tuh laki-laki lain ngerasanya gue bisa jagain juga gitu. Tapi dengan konotasi yang iya berbeda. Gitu. Jadi kayak makanya gue bilang kayak kenapa mungkin cewek-cewek seksi ini suka insecure, bukan karena insecure sama badannya, tapi efek dari badannya ini kadang-kadang mendapatkan cowok-cowok yang brengsek gitu. Betul. Itu betul sih. Ya kan? Bahkan ya mungkin kalau sekarang untuk kayak lu nyari uang apa segala macam belum kerasa kali ya, tapi ketika lu mencari seseorang yang emang bener-bener lu cari pengen buat nemenin lu, kayaknya itu akan menjadi sebuah kayak dia aja gitu. Dulunya kayak ini sebuah anugerah diberikan badan seperti ini segala macam, tapi pas giliran pengen nyari yang benar kayak ini orang sayang sama gua apa pengen badan gua. Iya, itu udah terjadi. Udah terjadi. Makanya kenapa kadang Siska lebih kayak nggak percaya kalau ada orang yang sayang sama Siska beneran. Kayak, iya kan? Kayak ini orang beneran sayang nggak sih? Iya. Jadi tidak bisa membedakan mana yang tulus sama yang modus jadinya Bang. Berarti pernah ngomong gini sama gue, jadi istri gue pernah ngomong gini sama gue. Kamu suka aku karena tete aku ya gitu? Iya. Iya bener. Iya. Berarti kamu nggak tulus dong? Lah, orang kita nikah udah lama kok, kenapa tiba-tiba nggak? Maksudnya rasa insecure itu suka tiba-tiba muncul gitu. Terus gue bilang kayak, ya iya gue harus mengakui kalau gue tuh dalam mata gue, lu yang terbaik gitu. Jadi kayak, kalau lu tanya itu ke gue ya gue jawab jujur. Tapi ternyata jawaban yang seperti itu, kayak apa ya, kayak menurut dia kayak ya gue sama aja dong sama iya sama cuman kan lu gue nikahin, gue bilang gue tidak kemana-mana, gue tidak selingkuh tidak apa gitu, karena gue pengen ya namanya juga ada satu hal yang tidak bisa dibuktikan secara langsung, bentuk sayang adalah kesetiaan karena itu by proses. Betul. Lu nggak bisa cuma sekedar ngomongin setia tapi cuma sebulan 2 bulan bareng, nggak bisa. Jadi kayak it's okay untuk 3 tahun 4 tahun pertama untuk insecure sama gue, it's okay gitu. Tapi kayak kalau berkelanjutan kan lama-lama kayak kita yang sayang sama dia kan jadi kayak kenapa sih harus dipertanyakan terus? Iya gitu. Jadi kayak kenapa sih harus kayak gini-gini kayak. Ya, gue bahkan sampai sama istri gue tuh ngelihat cewek-cewek yang saya seksi gitu kayak itu jadi referensi loh. Karena maksudnya untuk ukuran big boobs itu susah untuk mencari referensi dandanan. Betul lagi. Iya, dia BH aja lu susah nyarinya kan. Betul. Yang tete-tete kecil mah bisa warna-warni, bisa modelnya lucu-lucu. Modelnya lucu-lucu. Iya. Gue tuh pasti kalau nemenin istri gue nyari BH paling cuma 5 detik
Kayak dia masuk, Mm-mm. nggak ada ya, oke, pindah gitu. Betul. Nggak ada ya, oke, pindah gitu. Betul. Itu juga lu alamin. Pasti. Kadang tuh kalau udah masuk ke BH Store gitu ya, kalau ke toko-toko BH gitu, pengen tuh model yang ukurannya segini mbak, model yang gini tapi ukurannya segini ada nggak? Nggak ada kak. Ya jadi ukuran size gede tuh ya cumanya warnanya hitam, krim, putih, merah. Udah gitu doang. Iya. Nggak ada. Bener kan? Iya, Nggak ada iya. model-model yang lucu-lucu yang bisa dipamerin. Iya, betul. Nggak Iya, ada, iya. Bang. Dan pasti kalau misalnya kayak entah cewek-cewek yang tetenya kecil gitu, mereka pakai BH yang lucu-lucu tuh kayak ih gemes gitu. Iya. Tapi kalau yang tetenya gede dengan BH yang sama, terus Aduh. diposting terus kayak lonte gitu, perek gitu, kayak jablay. Bener gak sih? Betul. Iya kan? Betul. Makanya kayak kadang-kadang kok pengen cewek-cewek gitu suka insecure apa segala macam. At least setidaknya tidak ada juragan-juragan di kampung yang pengen nikahin lu gitu. Iya. Ada pengalaman seperti itu? Enggak sih. Pengusaha pengen jadiin lu istri keberapa? Enggak. Karena jarang di kampung ya. Enggak, maksudnya di kota juga, maksudnya ada pengusaha yang pengen jadiin lu kayak Enggak. Belum ada. belum ada. Tawaran dari mereka nggak ada. Tawaran jadi sugar baby banyak. Kiping-kipingan gitu ada. Tapi kalau sampai jadi istri, jadi yang keberapa gitu belum. Akhirnya kenapa lu tolak akhirnya? Enggak. Karena Siska nggak bisa nurut sama laki. Kalau Karena misalnya niatan awalnya adalah revenge sama laki. oh, shit. Kenapa harus nurut? Orang gua pengen balas dendam. Iya laki ya harus nurut gua gitu kan. Separah itu ya, berarti kalau bisa lukanya bisa sedalam itu berarti karena elunya juga cinta banget sama dia dulunya Iya. ya. Gue juga nggak tahu ya maksudnya sampai kapan cycle ini akan terus berputar gitu. Maksudnya Iya. soal bagaimana perempuan jadi berantakan gara-gara satu laki-laki. Terus akhirnya mungkin dia plus laki-laki lain tuh jadi punya hak lebih buat menghina lu lagi gitu. Iya kan, kayak anjingnya sih di situ gitu. Dan gue ngerasa kayak dengan lu tegar, dengan maksudnya godaan uang itu akan ada terus gitu. Tapi lu berani tolak atas nama balas dendam sih, ternyata balas dendam nggak jelek-jelek amat ya. Iya. Dan kalau orang bilang Siska nggak punya harga diri, mungkin sebagian dari mereka itu melihat apa yang Siska tunjukkan. Cewek nggak ada harga dirinya nih Siska. Lonte apa segala macam. Tapi di balik itu semua Siska berani nolak dengan dengan tawaran yang datang, tawaran sebanyak itu yang datang demi untuk sebenarnya gue punya harga diri anjing. Tapi nggak gue tunjukin aja ke lu pada. Itu gue nolak jadi sugar baby pejabat, itu gue nolak jadi sugar baby beberapa artis anjing. Emang nggak gue tunjukin aja, biar gue nggak dikatain tukang spill, ya kan? Biar karir mereka nggak jatuh banget. Iya benar-benar Tuh. gila ya. Tapi itu yang gue anehnya itu si Siska, maksudnya kita tuh berada di circle yang sempit lah. Mau internet lagi kayak entertain luas ini pun ya sebenarnya ruang lingkupnya itu lagi gitu. Iya. Terus tapi kok berani gitu kayak gue nggak habis pikir loh. Gue yang disebut amoral soalnya. Iya betul. Ukuran cowok ya gue disebut kayak tai lah, yang bangsat lah apa segala macam. Cuman kayak gue lihat itu dan gue bilang dalam hati gue kayak bisa nggak sih lu kayak gue tahu nih kalau sudah menjadi pemakluman artis-artis yang kelihatannya family man, religius gitu kayak setia nih. Tapi bisa nggak sih lu nggak main di tempat orang yang bandel juga di situ gitu? Iya. Ngerti gak sih kayak kan jadinya kan infonya juga Nyampe masuk, juga, nyampe iya, juga betul, gitu. betul. Kayak gue punya senjata buat ngancurin karir lu juga sebenarnya, gue ya jangankan lu gitu. Iya. Cuman enggak gitu, enggak. Menurut gue bukan hal yang ya dia mau have fun di situ karena capek fake kan. Iya. Gue mah pengen senang-senang, kalau dia kan pelarian. Iya. Kan beda kan, Betul. maksudnya gue pengen minum-minum adalah sebuah permainan, tapi kalau buat orang-orang ini minum-minum adalah pelarian gitu. Jadi kayak
Lu Iya. ngerasain itu juga nggak kayak kesian ya gitu? Iya kadang. Anjing dia framingnya family man banget. Tapi kok ke gua gini. Kayak Aduh, penasaran banget. Ih, jadinya dia pleasing gitu kayak. Iya. Siska please. Wow. Gue jadi kayak punya gini bang. Tuh kan. Kayak jadi sombong diri gue. Kira-kira bakal berapa lama lu dengan balas dendam lu ini? Pada akhirnya sebenarnya ini juga salah sih bang. Kayak belum merasa puas aja. Patokannya adalah Nggak ada, nah itu dia. Karena dari awal Siska sudah salahnya adalah Siska sudah memukul rata semua laki-laki. Jadi kalau dibilang patokannya apa nanti ketika mau berhenti untuk balas dendamnya ya, untuk balas dendam ke laki-laki itu patokannya apa? Ya nggak ada. Ya sampai Siska merasa oh oke, enough. Kayak gitu. Tapi belum nih gitu, belum merasa enough. ya orang yang menunggu enough itu biasanya harus dirawat. Oke. Rawat enough kan. Waduh. Tapi bener kan? Bener. Maksudnya harus Rawat ada yang enough. merawat gitu. Harus Betul. merawat sampai dia bilang enough Enough, gitu. ya. Ya, true. Ya mungkin bukan sekarang kali Bun ya. Maksudnya Iya. sekarang lu masih dalam Iya, tujuan balas masih, dendam lu dan itu kuat banget gitu. Betul. Maksudnya kayak lu jadi bisa baca orang nggak? Misalkan yang mana tujuannya ada sesuatu sama lu dan tidak. Bisa. Segampang itu malah. Oke. Gua termasuk yang ada sesuatu nggak? Menurut lu? Ada. Pas kemarin-kemarin. Enggak, justru sekarang. Kenapa tiba-tiba sekarang? Apa yang bisa membuat lu berpikir seperti itu? Nggak tahu ya bang, insting. Insting. Nggak ada alasan ya bang. Ya mungkin nggak boleh juga ya suuzon ya. Cuma Kita ya, bukan pasangan suami istri yang itu loh, bukan loh. Bukan. Kita tidak loh. Iya. Makanya kadang-kadang Aduh. untuk beberapa hal yang sudah terlalu dalam membalas dendam. Iya, betul. Gitu kayak kadang-kadang ngerasa kalau ada sesuatu hal yang baik itu kayak tidak mungkin. aneh terjadi. jadinya. Iya. Mungkin nggak sih ini dia orang sebaik ini gitu. Iya. Iya. Ini salah satu contohnya, makanya gue sangat hati-hati. Betul. Ketika Pasti dia punya visi dan misi nih kok bisa baik sama kita gitu Iya. kan. Betul. ya, tapi ya maksud gue adalah gue pengen lu mempelajari kalau Iya, memang iya, ada orang yang emang Betul. tidak ada Tulus. Iya, Iya, memang tidak ada niat memang apapun. dari awal kan tadi kita ngobrol di Iya, atas kan betul, bagaimana betul. ada beberapa hal yang relate nih Iya, gitu. Soal bagaimana cara pandang orang ke elu, bagaimana. Ini jadi Siska itu menafkahi banyak orang ya, teman-teman. Salah satunya adalah yang bikin fake account. Betul. Karena Kacau. Karena dia jualan konten. Pas Reseller masuk penjara. jadinya. Pas Siska masuk penjara. Nih orang yang belakang fake account kayaknya punya anak apa punya tanggungan gede banget. iya kayaknya jadi gue bisa ngacanya adalah dari sebuah seniman sih. Jadi Iya. dari seorang seniman karena di sisi lain apapun masalah kita nantinya kitanya sedang bermasalah atau apa segala macam orang tetap bisa nikmatin karya kita gitu. Sedangkan kita nggak dapat apa-apa. Betul. Bahkan orang ini mungkin bisa bikin akun-akun kocak gitu. Iya. Atas nama akun-akun kocak tapi pakai jokes-jokes Kita. gua Iya, gitu. bagus. Iya, Betul, gitu. betul, Jadi kayak betul. wah, gue tahu banget rasanya apalagi Iya. dengan kadang-kadang akun bodongnya jauh lebih banyak followersnya dibanding. Ih, Siska banget. Dibanding real account-nya. Kacau. Terus pas ditegur kayak ya lah bang, ini juga kan sekalian promosi elu. Soalnya akun gua kan followersnya lebih banyak daripada lu. Anjing. Sombong amat. Iya kan maksudnya kayak gini-gitu tuh ada dan itu relate banget. Betul, Itu betul, relate betul. banget. Jadi kayak kalau dia tuh traumatisnya juga lumayan agak banyak Ya. gitu. Jadi ternyata kalau dari pelecehan lu tidak mendapatkan malah. mendapatkan apa? Maksudnya tidak pernah terjadi di hidup lu. Pernah. Tadi katanya waktu lagi kerja gitu Sebelum kerja malah. Sudah mendapatkan pelecehan seksual. makanya jadi dendamnya lebih Iya. pak. Oke, itu Betul. apa? Saat apa? Waktu sekolah sering banget kena jadi korban begal payudara. Sorry. Tuh, 4 kali. Waktu Seingat lagi- Siska.
SMP. SMP, SMA. Jadi Oke. seingat Siska hitung tuh kayak 4 kalian lah. Tuh, belum lagi nanti yang dari temen waktu kita berenang tuh kan ada tuh kalau zaman-zaman SMP kita. Ngambil nilai. Iya, Iya, penjas iya. orkes gitu kan, Iya, Bang. iya. Kita latihan renang gitu kan. Nilai renang gitu. Tuh toel-toel tete. Toel-toel payudara dalam kolam gitu. Cewek-cewek ada yang belain nggak? Hahaha, lelucon. Hahaha, woman support woman. Bullshit. Bullshit. Lawan support woman kalau musuh womannya sama. Ya. Iya. Bener Atau ya? satu circle. Iya. Iya. Ih, satu circle aja kadang ngejatuhin. Iya. Itu dia kenapa Siska ini solitary, sendirian aja, ya kan? Betul. Pekerjaan yang sekarang Iya. malah dilecehin, malah nggak pernah ya? Nggak pernah, malah lebih berani melawan pelecehan itu sendiri. Karena sempet tuh Bang, kayak udah jadi Siska ini, kalau di catcalling, kalau dilecehin gitu kan, ya wajar lah. Ya. Pakaian, baju Ya. ketat segala macam, pendek-pendek ya kan. Tapi malah lebih punya mental buat ngelawan itu pelecehan, kayak ngelawan si pelaku gitu. Karena pernah tuh beberapa kali Siska coba lagi jalan nih, lagi jogging apa segala macam gitu kan. Bukan hanya disiulin gitu loh, kayak swiwit gitu, bukan hanya itu. Tapi dengan yang bener-bener kata-kata kasar. Kata-kata lonte kasar. gitu. Neng, tetenya gede banget. Langsung. 2-3 langkah Siska puter balik, Siska samperin nih orang. Bang, buka dong celananya, pengen lihat segede apa titiknya. Dia yang kayak kena mental. Anjing, kabur. Tuh kan, kalau kita makin berani melawan pelaku, itu tandanya kita ya pokoknya jangan dilihatin kalau kita takut dan lemah aja. Wah, keren banget. Iya. Biar dia mentalnya lebih jatuh karena coba try to sexual harassment kepada kita gitu loh. Iya. Dan gue juga, itu salah satu terapi gue juga ke dia sih. Itu gue juga ngelakuin itu, kayak gue bilang kayak, lu nggak perlu takut mau dandan kayak gimana. Betul. Maksudnya kayak, lu bakal disangka ngerusak rumah tangga orang lain karena ketika adalah maksudnya pasangan-pasangan yang di mall bareng sama anak-anaknya, sama istrinya, gitu, bapaknya main handphone, terus pas bini gue lewat kayak Noleh, gitu gitu kayak, kan. kan itu kan berarti kan maksudnya aku ngasih ruang buat orang ini. Enggak, emang dasarnya dia begitu. Iya. Lu menyuruh pasangan lu untuk menutup, tapi lu tidak mampu buat menutup pandangan lu. Betul. Ya sudah. Dan Betul. yang ngelakuin itu bukan cewek, cowok. Gitu ya, gua kan nafsunya sama yang kayak bunda, ya gua nikahin yang kayak bunda lah. Nggak usah lu sok-sokan pengen kelihatan apa di luar, ternyata lu sama aja gitu. Yang salah tetap istri gua apa segala macam, enggak lu. Betul. Lu bangsat gitu. Iya kan? Betul. Jadi payback kecil itu tuh ternyata nyenengin hati Seru ya. Iya, Maksudnya kayak mergokin orang hipokrit itu. Iya. Anjing ya, gitu kayak mengikuti aturan lah apa segala macam, ternyata tidak, kamu sama sepertiku, cuman kamu tidak dapat istri sepertiku saja. Aduh, bener lagi. Iya kan? Maksudnya kan kayak gua tuh cuma gue cuma berpikir kayak yang paling sulit dari dari lu mungkin adalah mungkin orang mau nikmatin uang lu, orang butuh uang lu tapi tetap menghina lu gitu. Betul. Dan biasanya itu muncul dari keluarga. Iya sih. Iya betul. Siska. Iya Bang Uus. Umur saya 32 nih, Betul. gitu. Jadi ya lumayan perjalanan hidup iya, nih. sudah makan asam garam. Sok-sok ceramah ini itu, Iya. tapi kalau ada hal-hal mendadak, ada uang dingin nggak gitu? Sis. Ada uang dingin Ada nggak? ini, bisa bantuin. Iya. Iya. Itu happy ya? Oh kan, butuh kan? Gak usah ngelarang-ngelarang. Makanya gue bilang kayak gue tuh nggak tahu, mungkin cara semesta ya untuk membuat orang-orang kita untuk tetap berada di jalur kita tuh itu tuh. Maksudnya kayak menurut gue pribadi ya sebenarnya kita bisa loh tanpa harus ngelihat apa-apanya gitu. Tapi selama gue keluarga, kita bisa ngobrolin dan bercanda hal yang lain gitu. Kenapa sih harus omongan lu gitu yang didengar gitu? Iya, betul. Iya kan? Iya. Tapi pasti kayak gitu-gitu kan kayak ada keselnya, ada puasnya Ada juga. puas tersendiri. Iya. Setelah akhirnya mereka nyari-nyari kita untuk
butuh pertolongan. Tolongin dong. Wah kan, tuh kan apa gue bilang dari awal. Support makanya. Tapi itu dia maksudnya, mungkin ini agak private aja. Maksudnya kayak lu juga boleh cerita, boleh enggak gitu. Maksudnya kayak dari sisi keluarga lu pribadi gitu, kayak apakah benar-benar support atau mungkin ada malunya atau mungkin ada kayak kejadian kayak ya taruhlah kayak ibu gua pernah ditegur sama ibu-ibu lain. Ya, Bu tuh anaknya suka minum-minum tuh di YouTube gitu. Kasih tahu dong gitu. Ibu gua itu tipikal ibu-ibu yang selalu iya aja, nggak pernah marah ibu gua tuh. Sampai ada ibu-ibu ngomong kayak gitu terus kayak, Bu anak saya baik loh gitu. Sampai saat ini saat dia tidak punya uang atau punya uang, dia selalu berusaha buat ngasih ke saya. Betul. Dan selama ini anak saya tidak pernah berubah sedikit pun. Dari zaman dulu dia sekolah sampai sekarang anak saya tidak berubah sedikit pun cara menghargai orang tuanya gitu. Ibu siapa? Gitu. Nyokap gua. Maksudnya gua dengar itu gua waktu nyokap cerita gitu dia aja ngulang kata-kata ibu-ibu lain ini aja nangis. Maksudnya kayak kenapa sih banyak orang-orang tuh sok tahu sama hidup AA gitu. Maksudnya kayak Mamah ini yang jadi ibunya, Mamah yang tahu AA seperti apa gitu. Kenapa nih orang tiba-tiba muncul dengan kesotauan dia gitu. Nah, lu sendiri pernah ngalamin. Jadi kalau keluarga besar sendiri tuh ya 50-50 sih, Bang. Ada yang mungkin malu, ada yang kadang tuh proud gitu, kadang bangga sama Siska ya. Ya udah, nih saudaranya Siska nih, gitu, nih sepupunya Siska. Bahkan untungnya adalah adik Siska tuh kadang kalau bisa dilihat ya bangga juga sih punya kakak Siska gitu. Cuma kalau keluarga kebetulan kalau orang tua kan sudah nggak ada nih, jadi kemarin emang tinggalnya sama nenek. Dan nenek juga sempat dikasih tahu tetangga juga, kadang kayak tuh dikasih tahu tuh cucunya tuh di luar tuh kerjanya begini, begitu ya biasa orang kampung ya kan. Iya benar. Kalau ngegosip mah, cucunya pamer susu, cucunya tuh pakai baju mini-mini gitu kan. Terus ya kan nenek kan udah tua juga kan, maksudnya pasti elunya juga kan kayak, aduh kenapa sih ini tetangga-tetangga gitu, maksudnya tapi kayak balik lagi Bang, karena Siska sama keluarga itu seterbuka itu juga. Seterbuka itu juga. Jadi apa yang lu buka di OnlyFans tuh nggak ada apa-apa yang keterbukaan lo sama keluarga? Betul. Karena emang dari kecil Siska nggak ada orang tua, jadi ya udah sih. Tuh. Ya, oke. Satu. Terus cuma ada nenek nih. Jadi waktu itu Siska pernah ngejelasin tuh kayak, nenek udah tahu kan Siska pernah kerja bener gitu kan. Terus mungkin jalan rezekinya dari sini gitu. Ya walaupun orang lain bilangnya haram apa segala macem, Siska minta ini deh, minta persetujuan nenek deh, boleh nggak? Dan nggak tahu ya, bisa dibilang kalau nenek Siska itu mungkin tua, tapi pikirannya tuh juga se-open itu. Kadang sampai, wah itu aneh sih, itu maksudnya itu blessing loh. Bener, makanya itu berkah loh maksudnya. Makanya kadang Siska tuh kadang nggak habis pikir nih orang tua kenapa bisa begini. Soalnya sempet almarhum nenek Siska waktu itu bilang gini, Dok gitu kan, apapun yang kamu lakukan di luar sana, kalau tujuannya emang untuk membahagiakan keluarga dan mencukupi keluarga, insya Allah nenek ridho gitu kan. Jadi mungkin dari situ, mungkin kalau orang di luar sana bilang pekerjaan Siska haram apa segala macam, tapi pihak keluarga sudah mengiyakan. Jadi Siska kadang ngerasa itu rezeki itu ada terus. Nah ini orang yang nggak tahu Bang, ketika almarhum nenek udah meninggal 1 tahun yang lalu, mulai masalah muncul satu persatu sampai akhirnya Siska masuk penjara. Tapi kadang tuh kayak, ya puji Tuhan alhamdulillah karena nenek sudah nggak ada, Siska baru dikasih cobaan sebesar ini. Coba kalau nenek masih ada, apa nenek nggak kasarannya kayak lebih kecewa lagi gitu sama saya. Iya. Tapi jadinya lu kayak dites buat kayak bener bisa sendiri nggak lu gitu. Iya. Dan maksudnya gue salutnya adalah lu, bahkan gue tanya sama dia kayak apakah lu berkomunitas dengan berteman dengan teman-teman OnlyFans lain apa segala macam. It's just a job berarti ya. Gue tidak pengen terlalu dalam dengan orang-orang di sana. Ini gue nggak pengen ada semakin banyak pembenaran untuk semakin di sini karena mungkin alasannya berbeda gitu. Bener. Itu alasannya berbeda. Tapi gue juga ngerasa
keikhlasan orang tua dalam apa yang kita lakukan, ini salah satunya ini. Betul. Gitu. Gue bilang kayak, mah nggak apa-apa ya, maksudnya kayak ini segala macam. Terus nyokap gue cuma ngomong kayak gini, alhamdulillah mama masih diberkahin anak yang jujur, mama masih diberkahin anak yang masih pengen cerita soal bagaimana dia hidup gitu, sedangkan mungkin orang tua lain tidak mendapatkan itu dari anaknya gitu. Apapun yang kamu lakukan, nak, mama cuma bisa support gitu. Aduh, sedih banget. Mama nggak tahu susahnya di posisi kamu gitu menjadi artis yang sudah banyak stigma apa negatif. segala macam gitu. Tapi mama belajar satu hal dari AA ada di podcast gitu. Ternyata kemiskinan kita di zaman dahulu bisa kita ketawain ya gitu. Maksudnya wah anjing sih, gue di titik itu tuh gue kayak ngerasa kayak ini nggak mungkin terjadi gitu, karena biasanya ini pasti akan dilawan gitu. Maksudnya itu akan dilawan gitu. Maksudnya kayak kamu kerja apa kayak gitu kayak iya kan gitu. Dan Siska mendapatkan nenek yang luar biasa gitu. Maksudnya bisa tahu kalau misalnya ke depannya di area hitam ini ada orang-orang kayak gua kok yang maksudnya tidak ingin memanfaatkan lu apa-apa gitu, yang ingin berteman sama lu, ingin tahu siapa lu gitu, bukan karena ada apanya gitu, tapi karena ada sebuah ceritanya yang bisa kita bagi sama semuanya gitu. Jadi betul. ini mungkin sebuah fenomena aneh gitu, maksudnya ada keluarga yang mengizinkan untuk kayak Siska melakukan apa yang Siska kerjakan sekarang gitu, dan orang-orang mungkin tidak mengetahui kalau itu atas izin orang yang ngurus Siska juga gitu kan. Bahkan orang yang ngurus Siska aja yang mungkin dulu berkesusahan, ngebela-belain Siska bisa sekolah, ya kan? Maksudnya menjadi orang seharusnya dia yang paling berhak loh. Paling marah. Paling larang. Iya, tapi dia yang paling ikhlas untuk kayak asal buat keluarga. Bener. Aman. This is your safe haven. Kalau misalnya lo lagi ke Jakarta pengen ngobrol sama Bunda, pengen jalan sama Bunda, pasti. Trust me, you will talk a lot with her. Trust me. Karena ya sedikit banyak kalian akan bertemu di satu obrolan yang kalian berpelukan lah, intinya gitu. Jadi kalau gue ngerasa kayak orang-orang yang kayak lu, cewek yang kayak lu, yang mungkin dihina sama cewek-cewek yang kelihatan lebih suci, akan menjadi orang yang pertama kali dimintain tolong sama orang yang sama ketika mereka hancur gitu. Wow. Jadi jangan pernah nganggap remeh diri lu ya. Jangan pernah kayak ketika lu bahagia, lu mikirnya kayak apakah gue pantas mendapatkan ini gitu. Jangan gitu ya. Dan itu pasti kenceng banget di kepala lu. Pasti. Karena saya sudah ngadepin satu. Terima, lu gowo dengan kebahagiaan lu. Jangan sampai lu mikir kayak gue nggak pantas nih, gue cewek kayak gini, nggak mungkin gue bisa dapat kebahagiaan segini. Jangan, please jangan. Karena ya kerjaan lu pun sudah disetujui dan sudah di ACC gitu sama orang yang ngurus lu gitu. Dan gue rasa beliau di sana juga akan lebih bangga ketika nantinya dari pekerjaan yang dianggap remeh orang ini ternyata adalah orang yang paling didengar sama perempuan gitu. Itu kita selalu lihat superhero itu tidak pernah dapetin kekuatannya secara instan. Mereka pasti kehilangan orang tuanya, dihina. Iya bang. Ya kan? Makanya gue bilang orang-orang yang dulunya pernah atau sedang melalui hal itu, kalau lu bisa kelola itu dengan baik, lu bisa nolong perempuan lebih banyak. Dan percaya nggak percaya, cerita hidup dia sudah menyelamatkan banyak perempuan yang curhat sama gue. Dan gue pengen nantinya, ya gue sih berharap lu tidak menyerah, menjadi orang baik gitu. Jadi kayak dengan mindset lu yang cuma sekedar balas dendam dan uang nomor 2 gitu, itu ternyata baik menurut gue. Terserah orang mau bilang balas dendam itu jelek lah apa segala macam, lu tahu konsekuensinya kok. Lu tahu itu lama-lama juga ngegrogotin hati lu, dan lu tahu akan ngomong cukup ke situ gitu.
Berapa orang yang lu nafkahin di rumah? Dulu sih cuma 2 ya. Cuma kan ya kadang tuh apa ya Bang, balik lagi ketika keluarga yang bisa dibilang tidak memiliki apa-apa, pasti selalu dipojokkan, disudutkan, bahkan dicaci maki. Dan itu juga saya juga pengen balas dendam juga kepada society. Ada lagi. Ada. Sebanyak itu dendam saya. Dendam sama society untuk? Ya untuk validasi mungkin atau justifikasi kayak. Atas apa yang sudah kamu pernah rasakan? Ya kadang kayak. Bentuk balas dendamnya seperti apa? Kumpulin banyak duit, walaupun dengan cara yang menurut orang di luar sana amoral. Kadang tuh orang tuh cuma butuh kita, apa ya, society cuma membutuhkan kita sebagai orang yang berada. Itu yang saya rasakan. Makanya kenapa sebelum jadi Siskae itu ngerasa keluarga saya kok selalu jadi tumbal. Selalu dihina, selalu dikucilkan. Apa karena memang keluarga saya kan dari orang yang tidak punya? Akhirnya saya ya lagi-lagi motivasinya balas dendam. Jadi sekarang yang tadi dibilang ya kayak mau pinjem duit dong apa? Oke. Ya, tuh kan lu dulu menghina gua nih. Sekarang gua punya duit walaupun dengan kasarannya dengan kerja jadi lonte di mata lu. Tapi lu akhirnya butuh juga duit gua anjing. Dan lu jadi nggak peduli soal apa yang lu ceramahin sebelumnya. Betul. Lu nggak peduli ini duit haram apa halal. Jatuhnya yang penting lu butuh pinjeman. Ya kan, lu butuh pertolongan. Ih, kesel. Dibayar nggak? Aduh. Banyak ikhlasinya, Bang. Almarhum nenek tuh bener-bener yang mati-matian gitu untuk supaya Siska sama adik Siska tuh bisa makan gitu. Kadang itu yang bikin Siska, udahlah ya Nek, nggak apa-apa ya Siska cari duit kayak gini ya, yang penting mah nenek banyak duit, yang penting mah nenek bisa dihargain gitu di society gitu. Sebegitu dalamnya Siska pengen balas dendam sama society yang karena yang ya jadi dihina adalah kalau Siska doang dihina tuh nggak apa-apa. Ya ngerti gue rasanya ya. Ini orang yang hidupin Siska dari kecil sampai gede itu Bang, nggak bisa terima. Jadi mau nggak mau ya walaupun orang di luar sana nganggap pekerjaan Siska haram segala macam, nggak baik, amoral, ngelanggar hukum, bodoh amat anjing, lu nggak ngebayarin gua makan, lu nggak ngebayarin gua sekolah, lu nggak ngidupin gua anjing. Bagus. Keluarga Siska. Gak apa-apa, maksud gua podcast paling aduh. Nggak, karena banyak hal yang iya. Gue yakin banyak emosi tertutup di situ. Gue tidak mau mengeksploitasi apapun dari lu, tubuh lu. Gue tidak meminta lu pakai baju apa kesini. Gue pengen. Iya benar. Gue cuma pengen lu bawa cerita lu. Gue cuma pengen itu. Iya, gue pengen berbagi sama lu. Emang gue sama istri gue emang ya. Kalau kata Wira tuh rumah gue dinsos gitu. Jadi mungkin kita adalah orang yang jadi option terakhir buat cerita betul. Karena nggak ada tempat lain buat cerita gitu. Jadi buat Siskae nih nggak usah mikir macam-macam soal keluarga gue nggak ada niatan sama sekali. Gue ngelihat lu kemarin di kantor Om Ded aja gue udah ngerasa kalau nggak, there is something else gitu yang harus gue coba buat telusurin gitu. Karena lu tidak spill siapa-siapa. Bener. Sedangkan kalau lu pengen ngehancurin nih Bang, pengen ngehancurin apa sih? Privilege, pengen ngehancurin karir nih, gampang banget. Segampang itu, tinggal buka screenshotan. Mereka nggak tahu Siska powerful ih. Lu ngerasa ini sebuah pekerjaan, lu ngerasa ini kayak lu sebuah kayak kepuasan lu sendiri ketika ada orang yang memohon sama lu untuk bisa bersama lu gitu ya kan. Terus kayak menarik ini, kita ternyata berada di satu garis yang sama, cuman beda koridor aja. Sebenarnya mah kita barengan di sini gitu. Sebenarnya kita sangat bisa menghancurkan orang, cuman ya penista kayak gue mah siapa yang mau denger? Iya.
Lonte kayak gue mah siapa yang mau percaya? Nah. Iya kan? Aduh. Jadi lebih baik kita menganggap itu sebagai kepuasan pribadi aja kan? Iya. Lain untuk dikonsumsi publik ya kan? Udahlah, kita mah puas, kita mah nggak perlu fans-fans yang nyerang siapa Iya, atau betul. bikin video apa Iya, betul. gitu. Kita mah nggak perlu lah, maksudnya kayak. Dan akhirnya gue dipertemukan sama Siska yang gua sama sekali tidak terbayang dalam hidup gue ini ya. Gue bakal berteman sama lu dan Iya. akan ada momen ini nih. Ini aneh banget sumpah gitu. Tapi ibunya ketawa-tawa karena mungkin curhatan lu curhatan sama dia masuk ya Bun ya? Itu makanya ini tuh penyelamat banyak orang sebenarnya. Cerita-cerita gua dan segala macam gitu yang mungkin nggak bisa ceritanya sama gua kasih ke dia. Karena buat perempuan kan ada beberapa hal yang kalau cowok yang menenangkan atau cowok yang itu, gua tidak mau menambah pikiran dia lagi, Sius ada agenda apa nih gitu, dan gue tidak mau ada itu. Gue emang kalau tulus berteman dengan cowok atau cewek, ya memang tulus berteman, tidak ada niatan apapun gitu. Jadi kayak ya dia salah satu orang yang Bunda nih banyak ya cowok yang dulunya brengsek gitu. Jadi kayak disangkanya gue ngomong kayak gitu adalah sebuah apa ya, untuk menutupi gue gitu. Tapi ternyata dia marah atas alasan yang tidak ada gitu. Jadi dia malu sendiri. Jadi kayak ya berarti gue udah nyanyain lu selama berapa tahun ini atas kecurigaan yang tidak ada gitu. Karena rasa sakit yang dikasih sama orang yang bukan gue yang ngasih gitu. Dan lu termasuk orang yang gue doakan bisa berdamai dengan itu sih, Sis. Amin. You're gonna be much bigger, bukan tete ya, maksudnya much bigger in career ya. Amin. Kayaknya kalau lu sudah berhenti dengan dendam lu dan lu coba buat mencintai pekerjaan lu. Karena kayak tadi gue tuh suka banget kayak ngasih ide buat hal-hal yang kreatif gitu. Kayak tadi kan gue bilang kayak si Bunda sukanya tanaman gitu. Gue bilang kayak, Sis kenapa nggak lu coba aja kayak lu bercocok tanam dengan lu tahu kan celemek yang dipakai buat petani gitu ya. Tapi ya tanpa baju gitu. Bener. Terus kayak ya juga ya, jadi di sisi lain hobi lu tetap jalan, tapi sambil hobi itu jalan sambil ada penghasilan gitu. Gue mau bukan tipikal yang pelit ide, gue mau kalau wah menarik nih gitu, iya kan, maksudnya biar growing gitu. Tapi ketika lu nanti ketemu sama yang bener-bener lu sayang ya, kan lu sudah pernah mempertaruhkan semuanya ya. Dan gue rasa banyak laki-laki yang mencoba membenarkan lu, mencoba membuat lu ke jalan yang lebih baik. Ya. Terus? Padahal mah tujuannya sama-sama aja. Menikmati badan saya. Tapi caranya bukan sepik-sepik iblis ya, sepik-sepik malaikat ya. Sepik-sepik malaikat. Iya, bener itu sudah ada ya. Betul. Sudah ada. Itu semakin sulit dong buat cowok kayak menunjukkan sayangnya sama lu. Makin nggak bisa ngebedain sih Bang, lebih tepatnya kayak ya udah sih sama aja. Jadi yang dipikir Siska itu kayak laki ya udah satu pukul rata. Sorry nih ya buat kaum laki-laki, mohon maaf sekali. Tapi memang itu karena based on my experience, based on my true story. Jadi ya mohon maaf sekali laki-laki. Lu tau gak, gue tuh didapetin, gue diketemuin sama karma gue tuh ketika gue waktu itu pernah ngomong sama nyokap gitu. Itu tuh nyokap bilang kayak, kamu tuh udah bisa nyari duit sendiri, udah cukup buat menikah, kok kamu tidak menikah gitu. Terus kayak dengan gue lihat rumah tangga di rumah ini seperti ini, promonya aja kayak gini, terus lu minta gue buat nikah, aduh yang bener aja, gue bilang gitu. Ya kan? Iya betul. Terus gue sampai bilang sama nyokap gue tuh ternyata ya gue juga nggak tahu, gue baru tahu belakangan kalau ternyata kata-kata gue tuh ngebuat nyokap gue sedih. Gue bilang kayak, gue nggak mau nikah, gue bilang gitu. Iya. Gue ngomong gitu sama nyokap gue. Nggak berapa lama kemudian, saya ketemu sama dia. Jadi ternyata ketika semuanya berdasarkan rasa sakit hati, memilih pilihan ini karena sakit hati dan segala macam, lu akan diketemuin sama orang yang bisa meluluhkan hati lu, tapi bukan dengan
cinta gitu, tapi dengan kondisi keadaan gitu. Yang ngebuat gue kayak kesian nih orang gak ada yang nolong, siapa yang nolong gitu. Jadi kayak gue udah lu nggak peduliin aja. Tapi itu nyangkut di kepala gue. Aduh si Tika lagi apa ya gitu kayak. Aduh gue takutnya teman-temannya nyulik dia kemana apa segala macam kayak. Itu ganggu pikiran gue. Daripada itu ganggu pikiran gue, mendingan gue jadiin aja pacar waktu itu. Jadi ya prosesnya adalah pas gue nikah tuh kayak. Jadi kayak oh ya udah. Dan gue ngelihat amarah luar biasa dari elu. Kayak pertahankan yang buat society. Ya, pertahankan yang buat society. Tapi kalau buat pasangan enggak, lu pasti akan kesepian. Enggak, pekerjaan kita nih. Entah, gue sama-sama jual diri loh, gue juga. Iya, betul. Ya kan, gue kan ngasih jasa, nge-MC. Ya kan, yang hadir kan badan gue. Ya kan, nggak mungkin dong gue nge-MC acara formal dengan kaos dan celana pendek. Ya kan, dan gue juga harus dandan dong. Betul. Saya juga jual diri dong. Ya, sama. Jadi, gue tuh bilangnya apa ya, kalau misalnya pekerjaan yang berkaitan dengan jasa dan segala macem, itu cenderung membuat kita kesepian karena kita mungkin dibilang lucu sama orang, dibilang cakep sama orang, tapi bukan itu yang kita pengen gitu. Yang kita pengen mah ada yang hari kamu hari ini kemana aja gitu, kayak ya kan kayak nggak tahu sih kalau dulu ya, cuman kayak apakah lu sudah mengubur itu? Gue tidak tahu. Ya. Sudah mengubur itu? Belum sih sebenarnya. Sih. Lu tuh cuma nganggap orang yang ada di area ini, area entertain atau apa segala macam itu semua tai gitu. Apalagi yang cowok gitu kan. Jadi jadi lu sudah menutup kemungkinan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya lu perlukan gitu. Wah, iya lagi. Aduh, iya lagi. Percayalah itu yang jalan yang lu tempuh adalah jalan kesepian, jalan menuju kesendirian. Full void, hampa udara. Iya lagi. Iya, itu hampa udara kayak yang akhirnya apa yang ngeremehin society sudah tidak lagi membuat lu amuse. Ngerendahin laki-laki sudah tidak membuat lu excited. Betul. Yang bisa bikin gue excited adalah gue pengen service ke satu orang cowok nih yang tai lah, gue sayang banget nih sama dia gitu. Yang mungkin ya. Gue cuma nebak aja ya. Lu boleh bilang iya atau tidak. Lu menyisakan diri lu. Ada beberapa dari diri lu yang baru lu mau lakukannya sama pasangan lu yang bener-bener nanti buat lu gitu. Lu menyimpan itu untuk kayak lu udah, gue dengan pekerjaan gue yang begini, tapi ini gue kasih buat lu gitu. Privilege sih buat lu. Ada kan? Ada sih sebenarnya. Pasangan itu bukan rumah sakit gitu. Yang kalau ada pasangan yang bermasalah itu bukan tugas lu buat nyembuhin dia gitu. Tapi in some cases malah ternyata hubungan pasangan yang seperti itulah yang sehat ternyata. Rumah sakit itu setahu gue ya kan, jadi kayak orang nganggap ketika ada pacaran gitu, terus salah satunya bermasalah gitu, entah dari backstory-nya atau pekerjaannya atau apapun gitu, kayak mikirnya kayak lu tuh bukan rumah sakit gitu, lu tuh orang, lu tuh bukan samsak gitu. Tapi kalau kita ngomongin rumah sakit itu yang jaga sif-sifan kan? Bener nggak? Bener. Sif-sifan itu yang masuk bisa siapa? Bisa temen, bisa hobi, betul, bisa me time, betul, bisa pasangan. Nah itu betul. tuh, itu menurut gue tidak ada yang salah menjadi rumah sakit buat pasangan lo gitu. Wow. Ada yang mau jadi rumah sakit Siska? Kostum susternya udah ada kan tapi? udah ada. Pakai stetoskop aja sih. Ada menyangka nggak kalau obrolan kita bakal sampai sini? Tentu saja tidak. Tujuan lu di hidup lu apa nih yang pengen lu capai? Apa ya? Lebih kepingin merangkul korban.
Apa yang gue bilang tadi? Lebih pengen ke merangkul dan memberi support korban yang merasa pernah mendapatkan sexual harassment Ya, kayak gitu Yeah. dan merasa useless, ya, merasa nggak punya tempat cerita, ya, merasa nggak worth it, ya. kayak seperti apa yang Siska pernah rasakan saat Yeah, itu. Gitu aja sih Bang, kayak no, you are not alone. Ayolah sama aku gitu. Iya, iya. Yang Gua- paling kasihan itu kalau misalkan yang jadi korban adalah orang atau cewek yang di satu circle itu biasanya dia tempat curhat. Iya. Tapi yang kena pelecehan adalah orang yang jadi tempat curhat. Shit. Gua lagi. Iya. Jadi Aduh. kayak pas lu pengen cerita tapi Cerita ke siapa nih? Padahal gue yang jadi tempat cerita orang. Aduh. ya kan? Iya lagi. Nah, tapi lu berarti ya lu bisa memposisikan diri lu ke arah situ karena lu tahu lu mau nolong yang spesifik yang itu kan. Iya. Untuk tidak mengambil keputusan apa yang lu ambil sebenarnya Iya. kan. Bener. Cukup ibaratnya mah cukup Cukup gua aja, lu jangan gitu. Tidak menyangka Bun si Skaya Bun ya. Ya. Tough ya Bun. Gara-gara vibe nih. Tetep ya. Nggak, tapi kalau yang kemarin lu di Comedy Sunday apa segala macam Iya. emang di roasting itu ya? Oh itu tahun berapa ya Bang? Kayak udah lama Sebelum banget. pandemi itu. Lama banget, Iya, udah iya. lama banget iya. Tapi seneng sama nongkrong sama anak-anak komika. Seneng, karena Siska dulu emang wah, Suka sama banget stand up tuh. Oh, oke. Siska pernah open mic. Oh, pernah. Pernah kombut sampai malam pulang larut. Sampai bela-belain bolos sekolah buat nonton acara stand up. Oh, Tur-tur iya. gitu. Terus Oh. pernah bantu jualin tiket-tiket. Mungkin dari situ sumbernya, Siska. Berawal dari jual tiket, jual toket. Iya. Masuk. Bagus ya? Masih ada ya gua ya? Udah lama nih gua nggak stand up nih. Kan Jadi Siska. salah satu cara Siska buat berdamai dengan hal itu juga ya, Siska juga Iya. punya komedi di kepala ya? Benar, banyak sekali keresahan-keresahan yang harus dijadikan bahan tertawaan sih. Oke. Kalau Jadinya misalnya senang. kita buat special show, Wow, gimana Siska? menarik. Gimana? Boleh. Menarik ya sepertinya ya? Iya sih. Untuk pertama kalinya kamu mungkin melakukan pekerjaan yang benar. Ternyata ada channelnya. Boleh. Iya kan? Maksudnya kalau bener. mau kombut apa segala macam Iya. di Jakarta atau di Jogja kan ada Iya. anak stand up Jogja, ada stand up Surabaya, Iya, ada iya. lo lagi di mana stand up Bandung pun akan welcome. Iya, Lo kan iya. sering ke Bandung juga kan? Iya, betul. Ada beberapa bagian cerita yang lebih baik dikomedikan gitu. Betul. Dibanding di spill. Betul. Sangat bagus untuk ditertawakan masalah-masalahnya. Iya kan? Betul, Dan betul, enaknya betul, kalau acara off air lo bisa sebut nama biar puas aja, just Anjir. iya gak sih? Ayo kapan? Udah ngempet nih dari beberapa tahun. Iya kan? gitu Maksudnya kayak lu yang dituduh ini amoral apa segala macam. Mungkin itu nantinya pas dalam tayangannya akan disensor apa Iya. segala macam. Tapi kan ada kepuasan tersendiri ya. Maksudnya Iya, untuk kayak betul. nge-spill itu di atas panggung gitu. Itu privilege buat orang-orang yang beli tiketnya gitu. Betul. Ya kan? Iya. Setelah ini kita Luar biasa. obrolin lagi ya. Oke. Oke. Siska, nice to meet you. Thank you Terima Bang kasih Uus. sudah bercerita banyak. Gua juga sudah tidak- menyediakan tempat untuk cerita Siska. Iya, bukan Siska ya. Siska tadi ya. Siska. Yang cerita tadi barusan Siska. Jadi Siska yang cerita. buat teman-teman dan Ya. mungkin cewek-cewek yang selama ini ngerasa tidak ada tempat cerita atau apa segala Ya. macam, Siska ya sudah bosan, sudah jenuh dikasihin foto kontol. Jadi buat teman-teman yang pengen cerita, pengen Iya, boleh. Maksudnya buat lu pribadi juga Ya. itu jadi kayak ternyata gue punya meaning lebih buat beberapa orang, Ya, tapi itu ya, cukup ya. gitu, ya kan? Silakan buat DM beliau, Ya. punya masalah apa segala macam di keluarga, entah sama Ya. pasangan dan segala macam gitu. Betul. Jadi sekali lagi terima kasih Siska. Terima kasih Bang Uus. Kita akan tunggu special show-nya ya. Wow. Baik. Seneng banget. Thank you.